Hai guys, nama aku Sheila Damayanti, biasa dipanggil Sheila. Aku adalah seorang content creator dan mungkin aku bisa dibilang seorang influencer karena aku menginfluence kalian, mungkin saja. Content creator itu adalah seseorang yang membuat karya berupa visual, audio, teks, gambar yang mereka punya dan mereka share di sosial media. Berbagai macam platform tuh udah banyak banget ya di zaman sekarang, mau YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, bisa, dan TikTok sekarang. Dimana semua orang yang membuat sebuah konten, entah itu konten yang mau beauty, mau dance, mau parodi, mau sharing kayak aku gini, dan mereka upload di sosial media, itu sudah dibilang sebagai content creator. Kalau misalkan kalian tanya konten aku tuh apa aja sih, sebenarnya aku tuh udah punya 4 konten yang utama di YouTube aku dan Instagram. Beauty, dance, sharing, sama parodi. Dan sebenarnya sharing dan parodi ini tuh baru-baru ini, karena dari dulu aku punya 2 konten tetap, beauty sama dance. Cuma untuk sekarang ini aku makin punya banyak ide, kayak aku mau coba konten lain biar kayak luas gitu isi sosmed aku, nggak cuma itu doang. Jadinya aku berkomitmen untuk membuat 4 konten ini tiap minggu, tiap hari, kadang kalau misalkan nggak sibuk atau kalau lagi sibuknya tiap bulan. Nah, kalau misalkan kalian nanya konten-konten aku tuh kayak gimana aja, misalkan kayak beauty deh, aku ambil contoh dari beauty. Beauty itu nggak cuma kayak makeup tutorial, aku bisa membagikan tips beauty, perawatan kulit, karena menurut aku sendiri nih, kalau untuk cantik itu nggak hanya di luarnya aja. Jadi aku memberikan tips kayak minuman apa untuk menghilangkan jerawat. Jadi kita tuh cantik nggak cuma luar, dan dalam juga. Modal utama seorang content creator itu udah pasti kreativitas ya. Kita harus kreatif, jangan plagiat. Ya mungkin ada beberapa content creator yang recreate sama creator orang, jadi ditulis kayak inspired by siapa gitu. Cuma sebenarnya kita sebagai content creator itu jangan asal kayak nge-recreate orang. Jadi kayak kesannya kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya ide apa-apa. Jadi ide, kreativitas itu 2 hal yang paling penting. Dan sebenarnya nggak cuma ide dan kreativitas, kita juga harus punya peralatan. Kayak aku pakai kamera, lighting yang mendukung. Sebenarnya jujur aku nggak punya lighting loh sampai sekarang guys. Aku membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk menerangi video aku. Jadi kalau misalkan kalian lihat video aku nggak pernah loh bikin video malam-malam karena aku nggak punya lighting. Selain dari itu guys, ide kreativitas itu penting. Gadget yang itu kayak handphone, aku buat TikTok di HP kan, dan video-video lain aku pakai kamera. Ya pokoknya semua harus punya sih. Kalau misalkan gak ada kamera, kalian bikin video pakai apa kan? Sama satu hal guys, mental yang kuat. Mental itu nggak bisa guys, kalau misalkan kita mentalnya lemah, kalian nggak bisa lanjut sampai seterusnya gitu bikin konten kreator. Kalian tahu sosial media itu kejam, dunia sosmed itu kejam. Kalau misalkan kalian baper sama omongan hate comment, itu nggak akan bisa membuat kalian berkembang sampai ke titik ini. Aku kan udah 4 tahun nih jadi content creator. Di tahun 2017 juga aku pernah banyak hate comment, cuma gara-gara ya hal sepele sebenarnya. Cuma karena akunya masih belum paham bagaimana sih jadi creator yang bener. Ya udah, aku hampir mau tutup channel aku, 3 bulan aku pensiun. Kalau misalkan kalian penasaran cerita-cerita aku sering banget sharing di video-video aku sebelumnya. Kalian bisa cek di bawah-bawah, kalian scroll aja deh. Dari situ juga mental aku lemah. Kita sebenarnya sebagai creator tuh kayak capek loh, harus ngumpulin ide ini itu. Suka duka menjadi content creator seperti ceritaku sebelumnya. Dukanya itu kayak kita nggak bisa membuat semua orang tuh senang, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita, itu pasti. Sukanya sih aku lebih banyak belajar hal baru. Aku yang tadinya nggak ada niat untuk membuat konten, jadi kayak kebiasaan gitu, kebiasaan yang positif yang bisa membuat aku kayak berkembang. Misalkan kalau aku gabut nih, kan kayak nonton TV terus rebahan, itu kayak nggak berguna kan. Ya udah, aku coba untuk membuat konten. Buat konten itu kan berguna buat kita, kayak kita belajar juga. Dan aku juga banyak berkenalan dengan kreator-kreator lainnya. Aku banyak teman, aku banyak sosialisasi dengan orang lain. Itu yang menjadi sukanya. Aku bisa memberikan hal positif buat kalian, aku bisa sharing, nggak aku keep sendiri. Senang gitu rasanya berbagi ke orang yang mungkin mereka lagi punya masalah dan nggak punya solusinya. Dengan aku memberikan tips itu lewat konten sharing aku, mungkin pikiran mereka lebih open minded ya.
dibanding sebelumnya. Motivasi aku sebagai creator itu, kenapa ya? Emang awalnya aku suka dari SMP sebenarnya loh. Aku tuh udah buat video setiap pulang sekolah masih pakai seragam putih biru. Kalian tahu gak sih kalau SMP itu aku bikin video dance di halaman belakang aku yang kayak adem gitu anginnya, dan aku nari, aku coba-cobain high heels aku cobain bando aku, tapi aku belum bisa make up di situ. Dan motivasinya juga karena ya seperti cerita sebelumnya, aku pernah dibully sama angkatan waktu SMK. Gue harus buktiin dong kalau gue tuh nggak seperti yang mereka pikirin. Semua orang tuh bisa berkembang, semua orang bisa melalui proses-proses itu. Jangan kalian mikir, oke, aku mau bikin YouTube dan viewersnya harus banyak dan video itu harus bagus. Jangan pernah mimpi guys. Video pertama kalian dan sampai video kelima itu bakal sampah banget. Serius deh, semua orang kalau mencoba hal baru itu nggak akan mulus. Kita pasti belajar kan, kita belajar, gagal, dan coba lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai kita bisa berhasil. Setelah berhasil, aku jadi kayak nyaman. Aku nyaman sama pekerjaan aku sendiri, aku semakin mau gitu, ada niat untuk menjadi creator. Oke, kalau ditanya perjalanan aku sebagai creator itu cukup panjang sih guys. 4 tahun ini yang udah aku laluin. Dulu aku belum bisa menemukan jati diri aku. Aku mencoba untuk bikin konten nyanyi, dan aku mencoba-coba terus, tapi tetap aja banyak yang nggak suka sama suara aku. Dan aku sendiri pun sebenarnya kayak pede nggak pede sih upload, kayak coba aja dulu gitu aku upload. Cuma feedback dari orang-orang tuh nggak suka, dan aku introspeksi diri, apa sih salah dari aku? Aku kan bikin cover nyanyi nih, kok kayak aneh ya. Terus aku dengerin lagi suaraku, ternyata kayak bener sih, apa yang mereka omongin benar juga. Kadang omongan haters tuh membangun kalian loh. Aku bisa bedain mana yang memberikan kritikan untuk membangun dan mana yang menjatuhkan. Tapi pernah juga ada yang bilang fals banget, tai. Aku nggak mau sensor ya, tai itu nggak kasar. Sebenarnya kalau misalkan mental aku dulu kuat, aku screenshot dan aku pengen share di sini. Cuma masalahnya videonya udah aku hapus karena mental aku lemah. Videonya hilang, otomatis komennya juga hilang. Terus semenjak itu aku jadi kayak mikir, oke, berarti passion aku bukan di nyanyi. Aku coba lagi cari, oh ya aku kan suka dance, coba deh di dance. Tetap aja di dance masih banyak kok yang gak suka. Aku belajar lagi, salah di mana, ternyata aku kurang dalam gitu untuk mempelajari dance. Apapun itu, mau dance cover atau dance biasa, modern dance, tetap aja masih ada aja yang ngomong kayak salah. Oke, situ aku mulai introspeksi diri, di mana sih salah aku. Ternyata aku tahu salahku di mana. Aku mencoba lagi sampai tahun 2018 aku bikin video dance cover K-pop di situ yang Blackpink. Pertama kalinya aku ngepost video dance cover yang benar-benar aku komitmen. Oke, kedepannya aku bikin cover setelah Blackpink ini. Jadi makin kedepannya aku bikin cover dance cowok. Aku belajar gimana sih dance cowok itu kayak lebih maco aja, terus dance cewek lebih kalem, kayak bisa tahu gitu posisinya sebagai dance cover cewek dan cowok. Kayak harus profesional sih guys. Apa yang harus kita kerjakan emang harus profesional. Dan di situ juga aku mulai kayak yaudah pede aja dulu, dan mulai kesini aku juga belajar makeup. Dulu aku nggak bisa bikin alis, sekarang alis aku sudah bisa dibuat. Memang sih perjalanan itu nggak sebentar, dan aku bersyukur sih melalui perjalanan itu juga kayak aku banyak belajar hal baru. Dan semoga kedepannya ini aku bisa makin semangat untuk membuat konten yang lebih inspiratif di YouTube ini. Dan mohon maaf guys, untuk saat-saat ini aku lagi sibuk banget di kuliah. Jadi doain aku guys, semoga cepat lulus juga, dan setelah lulus aku bisa banyak buat konten buat kalian. Ya udah, saat ini kan aku makin rajin juga. Kalau misalkan kalian belum follow IG aku, kalian bisa follow IG aku dan aku aktif di sana. Makin banyak sih role model dan panutan aku di Instagram, kayak contoh Cinatia, terus Rachel Goddard, Clarin Hay. Itu adalah 3 sosok panutan aku yang apa ya, yang bisa menginspirasi aku, yang bisa menginfluence aku. Bagi aku mereka adalah influencer yang cucok banget deh. Kalau dari Cinatia juga aku belajar kayak public speakingnya sih. Aku melihat dia cara berbicara di depan kamera tuh kayak masuk ke dalam diri aku gitu. Aku mulai kayak dia adalah role model aku, dan aku harus bisa kayak dia. Aku harus belajar dari dia, buka semua YouTube dia, kayak perjalanannya gimana. Dan ya menurut aku kayak
enjoy the process gitu. Kebanyakan orang yang mau mulai jadi YouTuber itu pada berhenti di awal-awal, malah nggak nyampe tengah jalan juga gitu. Kayak sebenarnya aku juga banyak banget temen aku yang mau mulai di YouTube, kayak aku mikir mereka tuh kontennya bagus, kalau dikembangin kenapa nggak dilanjut gitu, sayang banget kan. 3 panutan ini, Cinatia, Kak Rachel, dan Clarine Hay, aku belajar dari mereka kayak proses itu nggak sebentar. Ibarat kata bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Gak apa-apa kalian berkeringat hari ini daripada kalian menangis di masa depan. Kita akan berusaha dan kita akan mencintai hasilnya. Oke guys, segitu aja video dari aku, dan sekali lagi happy anniversary yang ke-4 tahun. Semoga kalian selalu enjoy sama konten aku dan jangan pernah bosan sama konten aku, karena aku pasti bakal rajin kok untuk bikin konten ke depannya. Jujur aku saat ini masih belum punya nama-nama khusus buat kalian sih, kayaknya nggak perlu ada nama ya. Ya udah guys, segitu video dari aku. Don't forget to like this video, comment down below, subscribe and share to your friends. Bye, see you on my next video.